FAM memilih. Kami menghargai setiap pandangan yang dikeluarkan oleh peminat. Mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Malaysia Auto telan malu, sudah kepedean bakal gantikan Kuwait lawan timnas Indonesia, ternyata PSSI justru pilih Taiwan. Media dan pengamat di negeri jiran sampai sindir keputusan ini, bahkan ada yang bilang PSSI sengaja menolak Malaysia demi gengsi. Wah, panas banget nih, guys. Seperti kita tahu, Kuwait secara mendadak memutuskan untuk mundur dari agenda pertandingan melawan Indonesia. Keputusan ini membuat jadwal FIFA Matchday Garuda sempat terkatung-katung. Selama beberapa hari, publik bertanya-tanya, siapa lawan pengganti Kuwait? Rumor beredar liar, mulai dari negara Asia Tengah, negara ASEAN, hingga spekulasi besar bahwa Malaysia akan jadi lawan baru Indonesia. Namun teka-teki itu akhirnya terjawab. PSSI lewat rilis resminya memastikan bahwa lawan baru timnas Indonesia adalah Taiwan. Pengumuman ini sontak menjadi sorotan besar, karena sebelumnya tidak banyak yang memprediksi Taiwan akan dipilih. Apalagi, di tengah isu rivalitas panas, Malaysia sempat percaya diri bakal menggantikan posisi Kuwait. Faktanya, PSSI menolak opsi Malaysia. Hal ini sontak memicu kehebohan di media sosial, terutama di kalangan fans Malaysia yang merasa diremehkan oleh keputusan tersebut. Erick Thohir dalam pernyataannya menegaskan bahwa pilihan ini diambil demi menjaga ritme dan konsistensi agenda FIFA Matchday. Bukan sekadar soal siapa lawan, tapi lebih kepada keberlangsungan program persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peringkat FIFA Taiwan jauh lebih rendah dibanding Kuwait, PSSI menilai laga ini tetap penting untuk menguji chemistry tim. Patrick Louvert sebagai pelatih kepala diharapkan bisa mencoba kombinasi baru, termasuk memberi kesempatan kepada pemain muda dan debutan. Namun, di sisi lain, banyak fans merasa keputusan ini agak mengecewakan. Mereka menilai uji coba melawan Taiwan tidak bisa memberikan gambaran simulasi seperti yang diharapkan, terutama karena gaya main Taiwan berbeda jauh dengan Arab Saudi atau Irak. Justru yang menarik adalah bagaimana Malaysia menyikapi kabar ini. Sebab, beberapa media di negeri jiran itu sempat yakin bahwa FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, akan ditunjuk menggantikan Kuwait. Bahkan, sejumlah portal berita Malaysia sudah menurunkan headline seolah-olah mereka siap menjadi lawan Garuda. Netizen Malaysia pun ikut larut dalam euforia, menunggu duel klasik yang selalu panas antara Indonesia dan Malaysia. Sayangnya, kenyataan berkata lain. PSSI memilih Taiwan, bukan Malaysia. Keputusan ini dianggap tamparan halus untuk FAM, yang sebelumnya menolak undangan PSSI dalam ajang turnamen mini beberapa waktu lalu. Rivalitas Indonesia-Malaysia kembali memanas. Banyak fans Indonesia menyebut bahwa menolak Malaysia adalah langkah tepat, agar tidak memberi kesempatan bagi federasi yang dianggap kurang menghargai undangan sebelumnya. Malaysia pun dibuat malu. Bagaimana tidak? Mereka sudah sempat mengumumkan kesiapan, namun ternyata Indonesia justru memilih negara yang secara ranking jauh di bawah mereka. Dari perspektif pengamat sepak bola Malaysia, keputusan PSSI dianggap merugikan. Mereka menilai laga Indonesia versus Malaysia seharusnya digelar karena akan menghadirkan atmosfer yang lebih meriah dan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pengamat bahkan berkata bahwa PSSI sengaja menolak Malaysia untuk menunjukkan kemandirian dan menjaga gengsi. Pesan tersiratnya jelas, Indonesia tidak ingin lagi dipandang sebelah mata oleh tetangga. Sementara itu, PSSI juga menunjukkan sikap profesional. Mereka menawarkan opsi refund tiket kepada Garuda fans yang merasa kecewa dengan perubahan lawan. Langkah ini mendapat apresiasi luas. Tidak banyak federasi di Asia yang berani mengambil langkah seperti ini. Transparansi PSSI dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak supporter, namun, di lapangan, mayoritas fans diperkirakan tetap akan hadir. Sebab tiket sudah habis terjual sejak jauh hari. Bermain di Gelora Bung Tomo, atmosfer dipastikan tetap meriah dengan lautan merah putih. Dari pihak Taiwan, kesempatan ini dianggap sangat berharga. Federasi mereka menyebut bahwa bermain melawan Indonesia di stadion penuh supporter akan menjadi pengalaman langka, terutama bagi pemain muda. Media Taiwan bahkan menyebut laga ini sebagai ujian mental bagi tim mereka. Bermain di bawah tekanan puluhan ribu penonton bisa melatih mentalitas pemain sebelum menghadapi kompetisi regional lainnya. Secara teknis, laga ini memang bisa dimanfaatkan oleh Patrick Louvert. Ia bisa melakukan rotasi, mencoba skema berbeda, dan memberi menit bermain pada debutan yang butuh pengalaman internasional. Di sisi lain, Malaysia tetap merasa dirugikan. Fans mereka ramai-ramai menuliskan komentar kecewa, menyebut bahwa PSSI telah menyia-nyiakan peluang untuk menggelar laga derby panas Asia Tenggara.
Sejujurnya kami kecewa, tulis salah satu media Malaysia. Jika benar jadi melawan Indonesia, atmosfernya pasti luar biasa. Tapi PSSI lebih memilih Taiwan. Sentimen ini terus bergulir. Bahkan beberapa netizen Malaysia menilai bahwa PSSI terlalu membawa masalah pribadi federasi ke dalam keputusan sepak bola. Tetapi dari sisi Indonesia, keputusan ini dianggap logis. PSSI ingin memastikan lawan yang bisa dihadapi dengan tenang, tanpa drama politik atau rivalitas berlebihan di luar lapangan. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa yang terpenting adalah konsistensi persiapan. Lawan boleh berubah, tapi semangat Garuda harus tetap menyala. Drama ini memperlihatkan betapa panasnya dinamika sepak bola Asia Tenggara. Sebuah keputusan kecil bisa memicu reaksi besar, baik di media maupun di kalangan supporter. Indonesia versus Taiwan mungkin tidak sepanas Indonesia versus Malaysia. Tapi cerita di balik pemilihan lawan ini membuatnya tetap menjadi sorotan publik. Jadi, meskipun ada rasa kecewa, Garuda fans tetap punya harapan. Pertandingan ini bisa jadi ajang pembuktian bahwa siapapun lawannya, timnas Indonesia harus tetap fokus, kompak, dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.